Berapa? Sampah. Berapa mana kelihatan? Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi-pagi luar biasa. Siap? Siap. Coba sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih pada semangat? Semangat. Benar, semangat. Benar. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh deh, Gibran, pimpin doa. Boleh. Siap. Juga PKB. Jika berdoa dalam hati mulai. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua. Masuk semua. Cut dulu coba. Cut dulu. Duduk. Udah, tapi yang itu. Oke, berdoa sudah dan kalian juga masih pada semangat. Coba, ada yang tahu gak? Hari ini kita akan belajar apa? Tidak tahu. IPAS, betul. Mengenai apa nih? Coba di sini sudah ada. Betul. Materi kali ini yaitu mengenai pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, coba sebelum itu Ibu mau tanya. Setiap kalian mau pergi ke sekolah, apa yang kalian lakukan? Sarapan. Siapa yang suka sarapan setiap pagi? Setiap pulang sekolah makan siang? Kenapa Gibran gak makan siang? Karena kalian sudah karena kalian sudah melakukan sarapan pagi ketika akan berangkat sekolah, di sini Ibu sebelum memulai ke pembelajaran yang lebih lanjut akan ada games. Nah, kalian dibagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kita main detektif sehat. Siap semuanya? Siap. Nah, jadi Ibu akan terlebih dahulu membagi kelompok. Kelompoknya ada 2. Boleh dari Naila ke Dino, itu kelompok 1. Dari Nadia ke Gibran, kelompok 2. Paham? Paham. Nah, jadi alur permainan atau games yang akan kita lakukan yaitu detektif sehat. Nah, Ibu yang jadi detektif sehatnya, kalian yang mencari kebiasaan baik dan buruknya. Paham? Nah, nanti setiap kelompok membawa atau mengambil perwakilan ke depan. Dan setelah itu balik lagi ke kelompok masing-masing. Bentar ya. Ditunggu terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa makanan sehat dan makanan tidak sehat. Sekarang untuk perwakilan setiap kelompoknya boleh maju ke depan. Siapa boleh? Boleh. Setiap sini. Di sini. Majuan. Nah, nanti kalian masing-masing dari kelompok boleh ambil 5 atau lebih, tapi jangan dipilih di sini. Langsung aja bawa. Jadi sama Ibu dikocok dulu. Paham? Paham. Coba. Sok sekarang ambil. Berapa banyak aja?
5 atau lebih dari 5 juga boleh. Ayo, cepet. Ayo, udah belum? Udah? Udah. Nah, kalian kan masing-masing kelompok sudah mendapatkan makanan sehat dan tidak sehatnya. Nah, saat ini kalian pisahkan antara makanan sehat dan tidak sehat. Mengerti? Nanti kalau kalian sudah menyiapkan semuanya, boleh panggil ibu ya. Silakan diskusi bersama kelompoknya. Ini tidak sehat. Boleh diskusi. Iya, tidak sehat. Tidak sehat. Tidak sehat. Ibu, Gimana? Ya, betul itu teh tempe. ini udah. Boleh sama ibu ditambahin lagi. Tidak sehat. Ini yang tidak sehat. Ini buat Nih, boleh untuk kelompok ini juga sama ibu ditambahin ya. telur. Gimana, paham nggak? Apa? Paham. Telur itu kan sehat. Telur sehat. Nasi yang brokoli, ayam juga. Iya. Udah. Boleh yang sudah, silakan tunggu teman yang belum ya. Sini sama teman-teman. Ini ada satu. Yang ketiga ini kamu Sudah semuanya? Oke, udah. boleh yang sudah tunggu sebentar ya. Ya. Sehat dan makan beberapa obat. Ibu, baik. Sehat. tahu. Menurut kalian gimana? Sehat. Udah belum ini teh? Udah. Sudah semuanya? Ini pas. Nah, kalau sudah semuanya, itu biji-bijian. Mana ya? Kalau sudah semuanya, setiap kelompok semuanya boleh ke depan, tapi satu orang untuk menempelkan makanan tersebut ke papan ini. Tapi ibu minta untuk kelompok satu dulu. Boleh, siapa dulu? Tempelkan. Ini dulu aja. Boleh. Diskusinya secara baik-baik ya. Boleh. Ya, sok. Ditempel saja, langsung di gini. Nah, gitu kan jadi nempel. Nih, kurang. Ya, dah. Boleh yang lainnya selanjutnya? Ya sok aja, mau 1, 2 langsung aja boleh. Cepat. Ya, sok cepat. Tapi secara rapi ya, biar nanti kelompok lain kebagian. 3 batu. Ya. Nah, kurang. Jangan membelakangi kamera ya. Nah, gitu. Sok. Aduh, kurang ya kalian, banyakkan itunya. Sok yang banyak ya. Sok. Sini. Yang kelompok lainnya boleh duduk. Belum ini Bu. Masih ada.
Ini masih ada. Udah belum? Yang tidak sehatnya nggak ada? Ini. Ya sok. Udah yang sehatnya udah aja segini. Yang itu umpetin. Yang tidak sehatnya. Udah yang sehatnya udah aja ya. Sok. Sekarang itu. Yang tidak sehat. Yang udah boleh duduk. Yang sudah boleh duduk. Aduh lama nggak ya gue gini? Kelamaan tuh. Oh ya, lama banget kan? Nanti di sok. Cepat. Gitu. Sudah. Sok satu lagi. Duduk dulu nanti teteh panggil. Nah, udah. Oke, kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai. Sekarang kelompok 2 boleh ke depan untuk menempelkan. Coba Jangan di sini. Ini sini agak kasih jarak. Sok. Nah, udah sini. Nah, sok. Oh, dikasih ya. Sama anak-anaknya ya. Sok. Ini. Sok. Yang udah boleh duduk. Anggap aja yang udah duduk. Nah, udah, sok lanjut. Duduk ya. Yang sudah boleh duduk. Nanti itu ya. Sini. Sudah? Sudah? Udah aja. Sudah baik. Karena semuanya sudah menempelkan masing-masing makanan yang sudah kalian pilih tadi. Mari kita hitung untuk kelompok 1. Kelompok 1 makanan sehat mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan makanan tidak sehatnya 1, 2, 3, 4. Coba kalau kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kelompok 1 mendapatkan lebih banyak makanan sehat dibandingkan makanan tidak sehat. Dan juga kelompok 2 mendapatkan 5 makan sehat dan juga makanan tidak sehat mendapatkan 6. Nah, jadi kalian sudah paham ya mana makanan sehat dan mana makanan tidak Sehat. Oke, karena kalian mungkin udah gak sabar juga, mari kita lanjut ke pembelajaran inti yaitu pola makan sehat, bergizi, dan seimbang.
Tetapi sebelum jangan. Tetapi sebelum itu Ibu ada tayangan video yang harus kalian amati. Apakah sudah siap untuk menonton? Siap. Perhatikan baik-baik ya. Makanan sehat tubuh kuat. Wah, bunyi dong menandakan jam istirahat sekolah. Bunyinya terdengarnya di telinga. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Coba lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lidah. Pasti rasanya manis. Kiki merasa iri dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Bukannya lengkap dan bergizi. Ibu memasaknya dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko. Tapi ini teringat pesan ibu. Kalau makan makanan bergizi bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap-siap mengikuti lomba lari. Lomba dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia terlihat bersemangat. Itu karena makanan sehat yang dimakan Kiki tadi siang. Kiki hampir sampai di baris akhir, tapi Koko tidak terlihat. Di mana Koko? Wah, ternyata Koko tertinggal di belakang. Koko tampak lemas. Kiki langsung menghampiri Koko. Ia memapa Koko untuk sampai di garis akhir. Kiki bertanya, ada apa dengan Koko? Apa Koko tidak enak badan? Koko, kamu kenapa? Kulitku keroncongan. Tadi pagi aku tidak sarapan. Dan tadi hanya makan coklat, es krim, dan permen saja. Tubuhku terasa lemas. Ternyata Koko pagi itu tidak sarapan dan di sekolah dari sembarangan. Akhirnya, keesokan harinya Koko bangun lebih pagi, sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan ibu juga sudah mengingatkan agar tidak lupa membawa bekal yang sudah disiapkan. Yang bener atau duduknya? Biar cepet. Lah, itu apa lah dulu? Masih ada lihat? Ini bekal yang Hah? Justru kan benar. Ada yang gini, terus tiba-tiba gini. Maksudnya tuh kayak tidur banget loh. Kan tapi natural. Nggak apa-apa. Ya udah tuh. Perhatikan lagi. Baik Bu, aku akan membawa bekal ibu hari ini. Dan memakannya agar tubuhku sehat dan kuat. Koko pergi ke sekolah dengan semangat. Ia ingin makan sehat agar tubuhnya sehat dan kuat. Kita membutuhkan makanan bergizi agar tubuh sehat dan kuat sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, coba setelah kalian menonton video yang sudah kalian amati nih, ada yang mau menjelaskan kembali gak isi dari video tadi? Coba, ada nggak? Nggak apa-apa, gak usah malu. Ayo, cepat. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, sok-sok. Ngacung dulu langsung nanti. Ya, sok atuh baru. Kela. Aku nanya lagi bentar. Ini kayak itu. Gak usah malu, cepet biar cepet. Ini yang nambahin istirahat itu kayak Yang istirahat aja perbedaannya kalau tidak sarapan membuat badan lemes. Nah, yang kayak gitu. Iya kan isi videonya? Sok, nanti bentar ya. Direktorat Jenderal PAUD. Nah, coba. Kan tadi kalian sudah memperhatikan video yang ditayangkan. Sekarang Ibu mau coba siapa yang berani untuk menjelaskan kembali isi video tersebut. Boleh, Dino? Gimana?
Jadi makanan sehat itu membantu kita tubuh lebih kuat dan lebih cepat untuk lari ya. Jadi Betul. makanan sehat itu bagus buat tubuh. Nah, Makanan tidak sehat itu seperti coklat yang membuat tubuh kita tidak baik. jadi kalau kita tidak sarapan, membuat kita tidak Tidak sehat. dan juga gampang untuk kita lemah, letih, lesu ya. Oke, terima kasih Dino. Tepuk tangan untuk Dino. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembelajarannya. Di sini tadi kan sudah ada ya pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, tujuan dari pembelajaran ini apa Ibu? Nah, tujuannya itu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian pola makan sehat. Yang kedua ada menyebutkan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Yang ketiga ada menyusun menu makanan seimbang. Dan yang terakhir menjelaskan pentingnya sarapan pagi. Selanjutnya di sini ada pengertian pola makan sehat. Pola makan sehat adalah kebiasaan makanan yang memperhatikan makanan-makanan bergizi seimbang seperti nasi atau sumber karbohidrat lainnya. Ada lauk pauk, sayur, dan buah. Yang kedua ada tidak berlebihan mengonsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak seperti permen, minuman bersoda, gorengan, atau makanan cepat saji. Ada juga yang ketiga, makanan teratur 3 kali sehari ditambah makan selingan yang sehat atau tambahan yang sehat. Dan yang terakhir, minum air putih yang cukup setiap hari. Betul. Yang sekarang ada manfaat pola makan sehat. Boleh untuk siapa ya? Nadia deh membacakan manfaat ini. Yang satu, tubuh menjadi sehat dan kuat. Yang kedua, membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang ketiga, menambah energi untuk belajar dan bermain. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Yang kelima, mencegah penyakit. Boleh tepuk tangan untuk Nadia. Nah, betul ya apa yang disampaikan Nadia, ada tubuh menjadi sehat dan kuat. Jika kita mengatur pola makan, maka tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Yang kedua ada membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kalau kita tidak mengonsumsi makanan sehat atau pola makan sehatnya tidak teratur, maka tubuh kita tidak akan bertumbuh dengan baik atau pertumbuhannya akan lambat. Tetapi jika kita menerapkan pola makan sehat, maka pertumbuhan dan perkembangan kita bertumbuh dengan baik. Betul. Yang ketiga ada menambah energi untuk belajar dan bermain. Betul ya, seperti yang sudah tadi kita lihat di dalam video perbandingan antara Kiki dan Koko. Jadi mereka mempunyai perbedaan yang sarapan itu lebih kuat dan bermain aktivitasnya juga baik. Kalau kita tidak sarapan, kita mudah lelah, mudah ngantuk. Yang keempat ada menjaga berat badan ideal. Yang kelima ada mencegah penyakit. Betul apa tidak? Betul. Karena dengan kita menjaga pola makan sehat, maka kita akan bukan terjauh tapi mencegah dari penyakit. Ibu, mau air? Boleh. Nah, selanjutnya ada jenis zat gizi dan fungsinya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan air. Di sini ada jenis zatnya yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber energi utama. Yang kedua ada protein, yaitu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh.
Yang ketiga ada lemak. Lemak itu adalah cadangan energi yang melindungi organ. Yang keempat yaitu vitamin dan mineral, yaitu mengatur fungsi tubuh. Dan yang terakhir air untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, kalau tadi kan karbohidrat adalah sumber energi utama, yaitu makanan pokok. Makanan pokok itu terdiri dari nasi, jagung, dan kentang, seperti itu. Nah, yang keduanya yaitu pelengkapnya. Pelengkapnya itu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Gitu. Boleh lanjut lagi ke... Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pematerian selanjutnya lagi, Ibu ada satu video lagi nih. Sudah siap untuk memperhatikan? Siap. Ya. Bentar iklan. Erin mau minta foto ini kayak tadi. Kurang fotoin Erin di grup. Fotoin doang. Ih, lain. Itu HP-nya tadinya kurang fotoin maksudnya. Udah kan nih. Bentar. Kalau biasa kan? Kok gak ada suara? Bentar. Allahu Akbar. Bergizi seimbang. Ini rapor gizi mulai. Kelak. Teman-teman masih ingat kan kandungan gizi dalam makanan di video sebelumnya? Semua gizi itu harus kita penuhi dengan cara mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung semua kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Namun, kebutuhan gizi setiap orang berbeda-beda. Misalnya, pekerja berat seperti kuli bangunan, atlet, dan petani memerlukan energi yang lebih besar daripada karyawan swasta. Kenapa sih gizi kita harus seimbang? Soalnya kita bisa terkena malnutrisi. Itu loh, penyakit yang timbul karena ketidakseimbangan zat makanan yang diserap oleh tubuh. Wah, bahaya sekali. Iya, Bang. Makanya kita harus tahu gizi yang ada di makanan kita. Pertama, makanan pokok yang adalah sumber karbohidrat. Contohnya nasi, jagung, sagu, kentang, dan gandum. Kedua, lauk pauk yang adalah sumber protein, lemak, dan mineral. Contohnya ikan, daging, telur, dan tempe. Ketiga, sayuran yang adalah sumber vitamin dan mineral. Contohnya bayam, kangkung, wortel, dan brokoli. Keempat, buah yang adalah sumber vitamin, mineral, dan air. Contohnya pepaya, semangka, mangga, jeruk, dan pisang. Semua itu disebut dengan menu 4 sehat. Biar jadi sempurna, kita perlu minum susu. Susu adalah makanan pelengkap kelima. Nah, kalau menu 4 sehat tadi ditambah dengan susu, maka jadi deh menu bergizi seimbang yang dinamakan menu 4 sehat 5 sempurna. Kalau itu sih, aku yakin setiap hari makananku udah sehat 5 sempurna. Tapi, kamu yakin nggak makananmu sudah diolah dengan benar? Nah, tadi membahas mengenai makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu ada apa aja tadi? Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, yang ketiga, Sayuran, yang keempat, buah-buahan, yang kelima. susu. Iya betul, mau itu susu atau air mineral sama, karena itu adalah jenis yang menyempurnakan dari 4 yang sehat tadi. Nah, di sini juga kan tadi sudah ada mengenai kandungan-kandungannya, ada karbohidrat, vitamin, protein, yang seperti itu. Kita lanjut
ke materi selanjutnya, ke pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, tadi kan sudah dibahas di video, ada menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Contoh susunan makanan bergizi seimbang, yang pertama ada nasi sebagai karbohidrat, yang kedua ada ayam, mau tahu, mau tempe itu sebagai protein. Yang ketiga ada sayur bayam, atau yang disebut dengan vitamin dan mineral. Yang keempatnya ada buah pepaya sebagai serat. Dan yang terakhir ada air putih atau susu. Coba perhatikan sekarang oleh anak-anak semuanya, perhatikan di menu 4 sehat 5 sempurna ini. Karena setelah ini ada yang ibu akan praktikan ke kalian. Dihitung sampai 5. Soalnya ini cepat-cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau Erin, ayo buat iya mending di akhir atau ayo di tengah pembelajaran? Yang Irma cuman atau akhir aja wanya, akhir aja. Coba kita video ulang guys, video ulang. Itu ulah tuh para menula parung untuk para menula kat. Nah itu tadi kelima, nah jenisnya, astagfirullah. Nah ini adalah menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Coba diperhatikan ya, karena nanti kita di akhir akan melakukan praktik kembali. Di sini ada prinsip gizi seimbang. Yang pertama ada makan makanan beragam. Yang kedua membatasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Yang ketiga ada minum air putih secukupnya, menjaga kebersihan makanan dan alat makan, dan yang terakhir aktivitas fisik teratur. Kalian harus menanamkan prinsip gizi seimbang ini karena jika kalian tidak menerapkan prinsip ini, kalian akan kesalahan dalam melakukan pola makan sehat. Kenapa? Karena jika kalian melebihi kadar gula atau garam, yang akan terjadi kepada tubuh kalian bukan sehat tetapi sakit. Selanjutnya ada pentingnya sarapan pagi. Di sini ada memberikan energi untuk belajar dan beraktivitas. Yang kedua ada mencegah tubuh lemas dan sulit berkonsentrasi. Yang ketiga ada menjaga metabolisme tetap stabil. Dan yang terakhir disarankan sarapan sebelum pukul 9 pagi. Dikarenakan jika kita sarapan sebelum jam 9 pagi karena tubuh kita belum mencerna sesuatu yang lain, maka dari itu disarankan sarapan sebelum pukul 9 pagi. Nah, di sini ada dampak pola makan tidak sehat. Dampak dari pola makan tidak sehat ada obesitas atau kekurangan gizi. Yang kedua ada anemia karena kekurangannya zat besi. Yang ketiga ada diabetes. Salah. Yang ketiga ada diabetes dan hipertensi akibatnya kelebihan gula atau garam. Yang keempat ada gangguan pertumbuhan dan daya tahan tubuh melemah. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pentingnya kita sarapan pagi dan menjaga pola makan sehat. Karena jika kita tidak menerapkan semua itu, obesitas atau kita akan mengalami obesitas atau kekurangan gizi. Ada juga tadi yang kita kalau misalkan mengonsumsi makanan yang kadar gula dan garamnya melebihi dari apa yang harus kita makan, yang terjadi akan diabetes dan hipertensi. Ada juga gangguan pertumbuhan
daya tahan tubuh. Jika kita mengonsumsinya dengan tidak stabil atau segala dimakan, pencernaan atau pertumbuhan kita akan mengalami gangguan. Nah, di sini juga Ibu ada tips pola makan sehat. Coba anak-anak perhatikan. Yang pertama ada pilih makanan segar dan alami. Yang kedua ada hindari makanan instan dan berpengawet. Yang ketiga ada perhatikan porsi dan makan waktu makan. Yang keempat ada biasakan membawa bekal sehat dari rumah. Siapa di sini yang suka bawa bekal ke sekolah? Bekal makanan. Yang gak bawa makanan dari rumah. Oh, ternyata lebih banyak kebiasaan tidak membawa bekal ke sekolah. Oke, karena tadi ada Gibran dan Dino yang sudah melakukan aktivitas sehat itu, boleh oleh teman-teman lainnya atau anak-anak yang ada di sini mencontoh perilaku Gibran dan Dino. Ini kita langsung bacain kesimpulan. Oh enggak dibacain. Oh nyak. Nah, belum. Coba sudah selesai mencatatnya? Belum. Udah. Oke. Gimana sudah pada mencatatnya? Sudah. Gimana pembelajaran kita hari ini seru? Wih, pada semangat padahal tadi ada yang belum sarapan. Gimana seru? Semoga pembelajaran kita hari ini mengenai pola makan sehat dan gizi seimbang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, karena kita sudah selesai dalam pembelajaran, Ibu ada tugas nih untuk kalian kerjakan. Siap anak-anak? Siap. Ibu akan bagikan dari Dino terlebih dahulu. Dino. Belum. Bentar. Nah, Ibu ada tugas nih buat kalian kerjakan. Gimana, sudah siap anak-anak? Siap. Di sini ada lembar yang harus kalian isi. Dan jika kalian buka, di sini ada petunjuknya. Nah, dari petunjuk lembar kerja ini, bacalah doa sebelum memulai pembelajaran atau mengerjakan tugasnya. Pilih jawaban yang benar dan isi dengan tepat. Dan juga amati setiap soal dan gambar di dalam LKPD. Soal terdiri dari TG, uraian, dan benar salah. Ibu akan bagikan lembar kerja ini terlebih dahulu kepada Dino, Aisyah, Amira, Naila, Nadia, bingung deh nggak? Citra, Syakira, dan Gibran. Coba sudah cukup paham atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Paham? Paham. Silakan mengerjakan. Ya nggak apa-apa. Aduh. Hah? Ih, cicing gue teh. Aduh, geruduk. Sama tuh. Atuh entong. Nya ketemu orang kan Langsung yang benar salah. Ya, yang benar salah aja. Iya, patokan. Juga tadi. Langsung benar salah. Iya, pilihan gandanya enggak? Pilihan gandanya enggak? Pilihan gandanya enggak? Ya, nggak usah biar cepet. Nanti ini aja. Kaki juga mana ya? Itu. Juga kira doang. Kan coklat di sini.
Jika ada yang kesulitan, boleh tanyakan ya. Beres. Oh sudah. Oh benar, ada yang isian benar salah, ada juga yang mengisi PG. Itu tadi Dina udah betul yang PG. Udah diituin kok gue. Udah aja. Mana? Minum air putih secukupnya setiap hari itu penting agar tidak terkena penyakit penyakit dehidrasi. Betul. Ada di sini, mangga akan ada suaranya ya. Aduh, kumaha ieu jam sabaraha ieu? Iya dah, udah setelah ini makan beres. Bakis. Ya sok, jalan dada. Ya. Citra. Aisyah. Syakira. Itu. Syakira Gue di situ ya Allah ya Allah, karena itu tuh makanya gue Teteh, Ibu, kalau jika seseorang terlalu sering makan makanan cepat saji, maka tubuh menjadi mudah lelah, menjadi lebih sehat, tidak berpondok, tubuh menjadi lebih yang B. Kok aku rayanya? Gak usah. Beres. Ibu, kalau makan Iya kayak burger, pizza, Logis. Gak usah, ini mah kurang jangan diisi. Apa-apa dinamain. Ya, ini dikerjain tapi yang urayan nggak usah. Tapi kalau misalkan nggak keburu, jangan cuma. Udah selesai. Kok aku dari ngomong tapi masih ada. sudah beres. Ya. Sudah beres. Nanti kalian bilang sudah beres gitu ya. Jadi kalian nanti siapa aja bilang sudah selesai bu, belum bu gitu ya. 1, 2, 3. Masih ada? Gak apa-apa dah. Telat pulang juga gak apa-apa. Gak apa-apa telat pulang juga. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kata bunda aku juga kalau telat pulang gak apa-apa. Aku mah juga pulang juga gak apa-apa. Gak pulang juga gak apa-apa katanya. Jadi matiin dulu ya. Aku mau nanti. Padahal aku ikut dan lupa. Satu, dua, mati. Wah. Iya gak adaan. Buatin tadi. Tapi ini Indo ada adaan. Ya udah dengerin aja. Maksudnya dari tadi cuma dengerin. Bentar. 1, 2, 3. Ibu aku sudah makan. Jangan semuanya kayak tadi. Aku sudah, aku belum gitu. Sok. 1, 2, 3. Ibu aku belum selesai. Sudah selesai? Oh, yang belum boleh sekalian dikerjakan saja. Yang sudah boleh Ibu kumpulkan ya. Ih, cepat-cepat ternyata ya. Sudah? Sudah juga? Oke. Boleh Gibran, silahkan. Sudah? Oke. Nah, gimana susah gak mengisi lembar kerja ini? Gampang ya, karena tadi sudah dibahas di materi. Oke. Nah,
Nah, setelah Ibu cek, ternyata jawaban yang kalian tulis sudah 89% benar semua karena mungkin sudah mengerti. Kalian cukup mengerti ya pada materi pola makan sehat kali ini. Nah, sebelum itu, tadi kan Ibu sudah bilang ya bahwa nanti setelah pembelajaran, sebelum kita tutup ada praktik yang akan kita lakukan kembali.
tidak sehat.